Saudara, kasus penemuan mayat yang terjadi di Banjar, Jawa Barat terjadi pada Februari lalu tentu membuat geger masyarakat luas. Dan tentunya Polda Jabar saat ini telah menemukan titik terang apa di balik kasus ini. Dan tentunya hari ini kita langsung berbincang dan mendalami lebih dalam bersama Kombes Pol Surawan selaku Dirkrimum Polda Jabar. Selamat siang Pak Surawan. Siang Mbak. Pak, ini boleh diceritakan seperti apa awal mula penemuan mayat di Banjar saat itu? Ya, jadi awal mula penemuan mayat ini kan adalah laporan dari masyarakat. Ditemukan sosok mayat yang dalam kondisi sudah mulai membusuk. Nah, dari situ kita lakukan olah TKP, kemudian kita yang utama adalah mencari identitas daripada korban. Nah, setelah kita menemukan identitas korban dari sidik jarinya itu, kemudian kita kembangkan ke alamat yang bersangkutan di Jakarta. Di sana kita menemukan orang tuanya dan kebetulan orang tuanya juga memang beberapa hari anaknya belum pulang. Sehingga dari situ dari petunjuk orang tuanya inilah kita mendapatkan petunjuk kepada para pelaku. Baik. Terkait pelaku Pak, apakah saat ini sudah ditemukan pelakunya dan ada berapa orang? Lalu seperti apa motif pelaku melakukan ini? Jadi untuk pelaku sendiri ini kita sudah mengamankan atau sudah menahan sebanyak 3 orang pelaku, yaitu DA, DP, dan MR. Untuk motif pelaku sendiri ini kan cinta segitiga ya. Jadi antara DA dengan korban, kemudian antara DA dengan DP ini menjalin hubungan asmara. Nah, awalnya memang hubungan asmara ini antara DA dengan DP, kemudian DA juga menjalin hubungan asmara dengan korban. Nah, dari situlah DP merasa cemburu, artinya kalau mau kembali kepada yang bersangkutan, ini harus dihilangkan. Tidak boleh ada di dunia lagi, begitu permintaannya. Ya. Tadi disebutkan ada 3 pelaku. Nah, dari kasus ini apakah ketiga pelaku tersebut melakukan pembunuhan itu? Apakah seperti apa Pak kronologisnya? Jadi ketiganya memang merencanakan itu sekitar 1 minggu atau tanggal 9 Februari ini DA itu mencari eksekutor. Kebetulan dia punya teman namanya MR, kemudian dia menghubungi dan menemui MR. Di situ awalnya MR tidak bersedia untuk menjadi eksekutor, tapi karena dia terlilit hutang, akhirnya dengan dijanjikan uang sebesar 50 juta, yang bersangkutan mau menjadi eksekutor. Kemudian ketiganya merencanakan pembunuhan itu, dari mulai DA menjemput korban, kemudian dibawa ke Bogor, jalan-jalan dengan MR. Di sana mereka kemudian melakukan aksinya di daerah Babakan Mandang sana ya, dengan cara menjerat korban menggunakan ikat pinggang. Setelah sebelumnya mereka sempat makan dulu di sana, ada warung, kemudian dibawa jalan ke mobil, kemudian DA yang mengemudikan mobil pura-pura buang air kecil. Nah, di situ dia kasih kode kepada MR selaku eksekutor untuk melakukan aksinya dengan menjerat leher korban. Tentu ini sangat miris ya Pak, dan kita tahu bahwasanya ini dilakukan di Bogor, Jawa Barat, dan kemudian ini jenazah dibawa ke Banjar Pak. Nah, apa motif dari pelaku sehingga ini jenazah harus dibawa ke Banjar gitu? Jadi awalnya mereka ingin membuang jenazah ini ke daerah Pangandaran. Di sana mereka membuang ke laut. Nah, kemudian mengikuti Google Map sampai dengan mereka ke Cirebon. Di sana mereka sempat bermalam 1 malam. Kemudian mereka berjalan ke arah Kuningan. Nah, di sana mobil mereka sempat mogok karena olinya bocor, kemudian dinaikkan ke towing dalam kondisi mereka bertiga ditambah 1 jenazah. MR, kemudian DP dan DA di sana, ada juga jenazah dalam mobil. Jadi selama di towing itu ada mereka bertiga dalam mobil dan 1 jenazah. Naik towing sampai dengan Banjar, kemudian di sana mereka tempatkan atau taruh mobil di bengkel dulu, karena mereka khawatir malamnya jenazahnya kemudian dibuang ke dekat-dekat bengkel, ada jurang di sana. Lalu saat ini sudah sampai mana Pak prosesnya terkait pelaku? Untuk para pelaku kita sudah lakukan penahanan dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan, penyidikan. Nanti kita juga akan lakukan rekonstruksi secara resminya nanti, beberapa hari ke depan nanti. Apakah nanti di lokasi sebenarnya atau kita bisa lakukan di sini, nanti kita tentu komunikasi dengan jaksa penuntut umum. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami Kompas TV. Semoga kasus ini ditemukan segera titik terangnya. Baik, itu dia saudara, dan tentunya Polda Jawa Barat akan terus memproses di balik kasus ini untuk pelaku dan juga keadilan bagi korban. Nida Destiani, Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.